Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Nur Apriani, NPM 1922011028 dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB yang aman untuk ibu yang sedang menyusui. Karena biasanya masalah dalam KB khususnya untuk ibu menyusui adalah pemilihan kontrasepsi yang kurang tepat. KB merupakan suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dan tidak semua KB bisa digunakan karena akan menyebabkan produksi ASI menurun. Tujuan dari KB ini yang pertama untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak. Yang kedua untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan ketiga, menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Adapun manfaat dari KB yaitu untuk menjamin akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk waktu tertentu dengan mencegah kehamilan lain yang terlalu dini karena air susu ibu merupakan sumber nutrisi imunitas yang paling baik untuk bayi. Adapun macam-macam KB untuk ibu menyusui diantaranya pil KB khusus laktasi, implan atau susuk, IUD, metode amenore, dan suntik 3 bulan sekali. Pil KB khusus laktasi adalah suatu cara kontrasepsi untuk wanita berbentuk tablet atau pil di dalam strip. Pil kombinasi merupakan pil kontrasepsi yang sampai saat ini masih dianggap efektif. Selain mencegah terjadinya evolusi, pil juga mempunyai efek lain terhadap traktus genitalis, seperti menimbulkan perubahan pada lendir serviks sehingga lendir menjadi kurang banyak dan kental. Untuk keefektifannya yaitu saat pemakaian seksama 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Namun, jika pemakaian tidak seksama maka hanya mencapai 93%. Keuntungan dan kerugian dari kontrasepsi pil yaitu yang pertama, keuntungan dapat meredakan disminor yaitu nyeri haid, mengurangi resiko anemia, mengurangi resiko payudara, dan melindungi terhadap kanker endokrium dan ovarium. Kerugian harus diminum secara teratur, cermat, konsisten, tidak cocok untuk ibu merokok. Apabila ibu lupa maka cepat untuk diminum dan cara minumnya yaitu 1 hari 1 kali pada jam yang sama. Misalkan jam 8 malam, berarti minumnya akan terus pada malam hari jam 8. Jika 3 hari tidak diminum maka masa suburnya akan kembali. Untuk efek samping dari pil KB ini yaitu berat badan bertambah, berjerawat, pendarahan di luar siklus haid, mual, dan pusing. Untuk cara minumnya yaitu pil pertama dari bungkus pertama diminum pada hari kelima siklus haid. Dapat juga dimulai dari suatu hari yang diinginkan, misalnya hari Minggu, agar mudah diingat atau diminum secara terus-menerus pada pil yang berjumlah 28 tablet. Yang kedua yaitu implan atau susuk adalah jenis KB yang dimasukkan ke dalam bawah kulit yang memiliki efektivitas yang tinggi. Implan juga merupakan kontrasepsi dengan jangka panjang, yakni 5 tahun serta efek pendarahan lebih ringan, tidak menaikkan tekanan darah, dan sangat efektif untuk ibu yang tidak boleh menggunakan obat yang mengandung estrogen. Adapun jenis-jenis implan diantaranya adalah Norplan dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm
berdiameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel dengan lama kerjanya yaitu 5 tahun. Yang kedua adalah Implanon, terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm berdiameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg 3 ketodesogestrel dan lama kerjanya hanya 3 tahun. Untuk keuntungan implan ini adalah dipasang selama 5 tahun. Kontrol medis ringan dapat dilayani di berbagai daerah termasuk pedesaan, penyulit tidak terlalu tinggi, dan biaya ringan. Untuk kerugiannya yaitu terjadi pendarahan bercak atau ibu ngeflek, meningkatkan jumlah darah haid, berat badan bertambah, timbul jerawat, dan membutuhkan tenaga ahli untuk memasang dan membukanya. Yang ketiga yaitu IUD, alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang mengandung tembaga. Kontrasepsi ini sangat efektif digunakan bagi ibu yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal dan juga merupakan kontrasepsi jangka panjang, yakni 8-10 tahun. Cara kerjanya yaitu mencegah terjadinya pembuahan dengan penghambatan bersatunya ovum dengan sperma, mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba falopi dan menonaktifkan sperma. Efek sampingnya yaitu haid lebih banyak dan lama. Saat haid terasa sakit, pendarahan atau spotting, dan terjadinya pendarahan yang banyak. Keuntungannya dapat segera aktif setelah pemasangan. Metode jangka panjang dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Tidak mengurangi laktasi. Kesuburan cepat kembali setelah IUD dilepas. Dapat dipasang segera setelah melahirkan. Tidak mempengaruhi hubungan seksual. Tidak ada efek samping hormonal. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Meningkatkan kenyamanan hubungan suami istri karena rasa aman terhadap resiko kehamilan. Waktu pemasangan IUD yakni bersamaan dengan menstruasi. Segera setelah menstruasi, pada masa akhir nifas, bersamaan dengan seksiosekaria, hari kedua dan ketiga pasca persalinan, dan segera setelah post-abortus. IUD juga dilepas ketika ingin hamil, terjadi infeksi, terjadi pendarahan, dan terjadi kehamilan. Yang keempat yaitu metode amenore, yaitu laktasi kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Efektifnya 6 bulan dan harus dilanjutkan menggunakan kontrasepsi yang lainnya. Apabila seseorang memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan dan amonera serta menyusui penuh, kemungkinan terjadi kehamilan hanya 2%. Keuntungan malefektivitas tinggi, keberhasilannya yaitu 98% pada 6 bulan pasca melahirkan. Tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistematik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, dan tanpa biaya. Keterbatasan mal perlu disiapkan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan. Tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual, termasuk virus hepatitis B, HBV, dan HIV ataupun AIDS, yang boleh menggunakan mal ibu yang menyusui secara eksklusif. Bayinya berumur kurang dari 6 bulan dan belum mendapat haid setelah melahirkan. Keuntungan bagi ibu yaitu mengurangi hemorage postpartum, mengurangi resiko anemia, meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi, meningkatkan involusi uteri dan keuntungan bagi bayi, mendapatkan kekebalan positif,
mendapatkan antibodi melalui ASI, sumber asupan gizi terbaik dan sempurna untuk kembang bayi yang optimal, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air susu lain, formula, atau alat minum yang dipakai. Yang terakhir yaitu suntik 3 bulan sekali. Alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dan estrogen, efektivitasnya antara 99% dan 100% dalam mencegah kehamilan dan tingkat kegagalannya sangat kecil. Keefektifannya 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama pemakaian. Keuntungan KB suntik yaitu kontrapsi sederhana setiap 8-12 minggu. Keefektifannya tinggi dan tidak mengganggu pengeluaran ASI. Kerugian KB suntik 3 bulan adalah pendarahan tidak teratur, pendarahan bercak, mual, sakit kepala, efektivitasnya berkurang bila digunakan bersamaan dengan tumor hati. Adapun jenis-jenis KB suntik di antaranya Depo-Provera yang berisi progesteron asetat dan diberikan dalam suntikan 150 mg setiap 12 minggu. Dan juga ada Noristerat berisi noresteron diberikan dalam suntikan 200 mg setiap 8 minggu. Yang terakhir yaitu Silopem diberikan melalui suntikan 4 minggu. Mungkin itu saja penjelasan tentang KB untuk ibu menyusui dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.